Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, di hari ke-14 di bulan Ramadan, kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di kesempatan sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas sirah, perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah tuntaskan pembahasan dakwah beliau ke Taif, di mana ketika beliau ingin pulang ke kota Makkah, beliau singgah di satu tempat untuk melaksanakan sholat tahajud, yang kemudian beliau membacakan Al-Quran, dan ternyata pembacaan beliau ini didengar oleh sekelompok jin. Maka kemudian jin tersebut pun masuk Islam, kemudian membawa dakwah ke kaumnya. Kemudian juga Nabi SAW telah kita kisahkan pada pertemuan yang terakhir, beliau berusaha untuk mencari suaka kepada sebagian pemuka-pemuka Quraisy. Tidak ada yang berani memberikan suaka kepada beliau, sampai kemudian Mut'im bin Adi bersedia untuk memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW dengan pengawalan Mut'im bin Adi, beliau pun kembali ke kota Makkah, bahkan beliau melaksanakan tawaf di Baitullah, kemudian beliau salat dan kembali ke rumahnya dengan selamat. Telah kita sebutkan juga pada pertemuan yang terakhir bagaimana upaya dakwah Nabi SAW kepada bangsa Arab. Ketika itu kota Mekah dikunjungi oleh bangsa Arab yang ingin menunaikan ibadah haji, maka kemudian Nabi SAW bersama Abu Bakar mendatangi satu persatu kemah mereka. Ya, banyak di antara mereka yang didatangi oleh Nabi SAW, namun semuanya tidak bersedia untuk menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun secara person ada beberapa orang dari kabilah-kabilah bangsa Arab itu yang mau menerima dakwah Nabi SAW, seperti Suhaid bin Samit, Abu Dzar Al-Ghifari, dan beberapa orang sahabat lainnya. Secara person ada di antara mereka yang mau menerima dakwah Nabi SAW. Inilah hal yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Baik, insya Allah di kesempatan malam hari ini, sore hari ini, kita akan masuk membahas satu fase atau satu peristiwa yang sangat agung yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada peristiwa tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan bagi beliau dan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini yang insya Allah akan menjadi tema pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita sering mendengar istilah Isra wal Mi'raj. Apa makna Isra? Apa makna Mi'raj? Secara bahasa, Al-Isra itu artinya perjalanan yang dilakukan di malam hari, perjalanan malam. Ya, ini secara bahasa. Namun dalam rangkaian Isra wal Mi'raj, Al-Isra ini bermakna perjalanan malam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki burak. Apa itu burak? Nanti kita akan jelaskan apa itu. Ya, kendaraan yang dinaiki oleh Nabi SAW. Baik, ini Isra. Adapun Mi'raj itu secara bahasa artinya adalah alat untuk naik ke atas. Ya, alat yang dipakai untuk naik ke atas.
Adapun secara istilah Mi'raj adalah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ya ke langit sampai kemudian beliau ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi pada hakikatnya Isra dan Mi'raj ini ada 2 peristiwa. Yang pertama Isra, perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, yakni naiknya beliau alaihi salatu wassalam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Paham ya perbedaan Isra wal Mi'raj? Nah, apakah Isra dan Mi'raj ini terjadi pada satu waktu yang sama, satu malam yang sama? Mayoritas para ulama menyatakan bahwa iya, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada satu malam. Namun di sana ada sebagian kecil dari para ulama yang mengatakan bahwa Isra ini sendiri, Mi'raj ini berbeda lagi. Jadi terjadi pada 2 malam yang berbeda. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, pendapat jumhur atau mayoritas ulama bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi pada satu malam. Jadi dalam satu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di malam yang sama beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah salat. Sebutkan dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan waqad ikhtalafa as-salaf bihasabi ikhtilafil akhbar al-waridah. Maka dalam permasalahan Isra dan Mi'raj ini para ulama salaf, yakni ulama generasi awal Islam, ya, mereka telah berbeda pendapat sesuai dengan berbedanya khabar-khabar yang warid dalam permasalahan ini. Faminhum man dhahaba ila anna al-Isra wal Mi'raj waqa'a fi lailatin wahidah. Maka di antara mereka, ya, di antara mereka berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada satu malam. Fil yaqadhah, ya, dalam keadaan Nabi itu sadar. Jadi bukan dalam keadaan tertidur sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang. Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu hanya mimpi saja. Enggak. Yaqadhah, dalam keadaan beliau tersadar bijasatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ruhih. Dan itu terjadi dengan jasad dan ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra wal Mi'raj itu bukan perjalanan ruhiyah sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Jasad beliau tetap di bumi, kemudian ruhnya yang naik ke Sidratil Muntaha. Tidak. Tapi jasad dan ruh beliaulah yang kemudian naik ke atas langit. Qala ba'dal mab'ats. Dan ini terjadinya setelah beliau diangkat atau diutus menjadi nabi. Wa ila hadza dhahabal jumhur minal ulama al-muhadditsin wal fuqaha wal mutakallimin wa tawaradat alaihi dhawahirul akhbar as-sahihah wa la yanbaghi al-udul an dzalik. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas para ulama dari kalangan ahli hadis, dari kalangan fuqaha, ahli fikih, wal mutakallimin, dan juga dari kalangan ahli akidah. Jadi mayoritas ulama baik itu dari orang-orang yang mendalami fikih, mendalami hadis dan mendalami akidah, mereka memegang pendapat bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam satu malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ruh dan jasadnya. Ya, kenapa kata beliau inilah yang dipegang oleh mayoritas para ulama? Karena demikianlah yang ditampakkan oleh hadis-hadis yang sahih. Sehingga kata beliau walayan bagi al-udul an dzalik. Tidak sepantasnya kita untuk berpaling dari pendapat ini. Inilah pendapat yang paling kuat. Nabi alaihi salatu wasalam naik ke melakukan perjalanan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan terjaga. Bukan dalam keadaan beliau hanya bermimpi saja atau ruhnya saja yang pergi, tidak. Tapi ruh dan jasadnya yang berangkat. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memulai surat Al-Isra dengan subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa
alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari suatu malam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di sini Allah mengatakan subhanalladzi, Maha suci Allah. Kalau itu hanya perjalanan mimpi saja, ya maka satu hal yang biasa, ya enggak? Kita tidur kemudian dengan khayalan kita melakukan hal-hal yang menakjubkan, ya. Pernah enggak panjenengan mimpi sesuatu yang menakjubkan? Bisa berjalan di air misalnya. Ya, bangun-bangun basah ya. Ya, bisa berjalan di atas air atau terbang. Sering mimpi terbang kan? Bisa terbang kemudian naik ke atas atap, melihat rumah-rumah kita, ngelihat anak istri kita, ya. Kalau itu mimpi, suatu hal yang lumrah, satu hal yang terjadi pada manusia biasa, bukan satu hal yang mencengangkan, bukan satu hal yang istimewa. Maka di ayat ini Allah mengatakan subhanalladzi, Maha suci Allah, Allah membesarkan dirinya. Maka ini tidaklah disebutkan melainkan pada satu peristiwa yang luar biasa. Ya. Dan juga kita bisa lihat nanti reaksi kaum musyrikin. Mereka mengingkari perjalanan malam ini. Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka meyakini yang berjalan itu adalah ruh dan jasadnya Nabi. Kalau cuma mimpi, niscaya mereka tidak akan mengingkari. Biasa. Ya, jangankan ke Baitul Maqdis. Saya juga pernah mimpi ke planet Pluto misalnya kan. Satu hal yang biasa, ya enggak? Tapi mengapa mereka mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kaum musyrikin nggak kenal planet Pluto ya. Ini cuma perumpamaan aja. Ya, kenapa mereka mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi itu ya melakukan Isra dan Mi'raj dengan jasadnya. Inilah yang menyebabkan mereka mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra wal Mi'raj. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa Isra wal Mi'raj ini terjadi dengan ruh dan jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi Alaihi Salatu Wasallam ya melakukannya secara sadar, bukan hanya lamunan, bukan hanya mimpi. Baik. Sekarang kita akan bahas kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri beliau menyebutkan ada 6 pendapat para ulama tentang kapan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Al-Imam At-Tabari. Beliau seorang ahli sejarah. Beliau menyebutkan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi di tahun-tahun awal kenabian. Jadi tidak lama setelah Nabi SAW itu diangkat menjadi Nabi, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diperjalankan ke Baitul Maqdis lalu diangkat. Ini pendapatnya Imam At-Tabari. Kemudian pendapat yang kedua, kata Al-Mubarakfuri, bahwa Al-Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi menyebutkan Isra wal Mi'raj terjadi di tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian. Ya berarti sekitar setahun sebelum sahabat Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Ini kata Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat dari Al-Imam Al-Mansur Furi. Al-Mansur Furi sepertinya seorang ulama dari India, Mansur Fur. Ya, kalau antum lihat ada nisbat para ulama ada Fur ya, Mansur Furi, Mubarak Furi, itu kemungkinannya dari India. Ya, kecuali Singapura ya. Kalau Singapura dari Singapura berarti ya. Kalau ada Furi-Furinya itu berarti kebanyakannya dari India. Ya. Al-Mansur Furi menyebutkan bahwa Isra wal Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian.
Nah inilah kenapa perayaan Isra Mi'raj itu diperingati tanggal berapa? 27 Rajab. Karena ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan dia terjadi pada 27 Rajab. Adapun tiga pendapat yang selain tiga pendapat awal ini, tiga pendapat yang kedua menyebutkan bahwa Isra wal Mi'raj itu sudah mendekati hijrah. Jadi pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebagian mengatakan 16 bulan sebelum hijrah, sebagian lagi mengatakan 14 bulan sebelum hijrah, sebagian lagi mengatakan 12 bulan sebelum hijrah. Nah, tiga pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran. Adapun tiga pendapat awal, pendapatnya Tabari, An-Nawawi, Qurtubi, dan Al-Mansur Furi yang mengindikasikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi sebelum wafatnya Khadijah, maka tentunya pendapat ini tidaklah benar. Karena para ulama mengatakan bahwa di antara hikmah Isra wal Mi'raj ini adalah bentuk hiburan kepada Nabi SAW. Setelah Amul Huzni, setelah tahun kesedihan, setelah beliau ditinggal oleh paman beliau, ditinggal oleh istri beliau, kemudian ditolak dakwah beliau di Taif, maka ada Isra wal Mi'raj. Ya, jadi untuk apa? Menghibur hati Nabi SAW. Sehingga yang lebih tepat bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini sudah mendekati hijrahnya Nabi SAW. Entah itu 16 bulan, 14 bulan, atau 1 tahun pas sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang peristiwa Isra wal Mi'raj kapan terjadinya. Oleh karena itulah tidak disyariatkan bagi kita untuk mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Sama seperti peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Karena tidak ada tanggal yang pasti. Kalau ada tanggal yang pasti, seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Ya, Hari Raya Idul Adha jatuhnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, puasa Asyura jatuhnya pada tanggal 10 Muharram. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau memang satu itu disyariatkan, pasti ada tanggal yang akurat. Nah, ini tidak ada tanggal yang akurat. Maka bagaimana mungkin kemudian ada sebuah syariat yang harus kita lakukan kalau akurasinya pun tidak ada. Ya, nggak ada akurasi sama sekali. Baik itu kelahiran Nabi alaihissalam, demikian juga Isra wal Mi'raj. Nggak ada tanggal yang akurat. Sehingga tidak disyariatkan bagi kita untuk melakukan kegiatan peringatan atau yang semisalnya. Baik, ini pembahasan tentang kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Ya, yang lebih kuat bahwa dia mendekati hijrahnya Nabi alaihissalam. Kemudian tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, ini hadisnya itu adalah hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang berbicara tentang Isra wal Mi'raj ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Maksud mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat Nabi. Jadi bukan satu atau dua orang sahabat saja yang meriwayatkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, tapi sekian belas para sahabat. Sehingga dari sini ya peristiwa Isra dan Mi'raj ini bisa kita pastikan benar-benar terjadi tanpa adanya keraguan sama sekali. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena banyaknya para sahabat yang meriwayatkan peristiwa tersebut. Kalau cuma satu, ya, walaupun yang lebih kuat kata para ulama bahwa walaupun satu saja sahabat yang meriwayatkan satu peristiwa, ya, riwayatnya adalah riwayat yang sahih, tetap kita terima. Ya. Nah, ini apalagi hadisnya diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat. Ya, disebutkan bahwa riwayat yang sahabat yang meriwayatkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj di antaranya adalah Anas bin Malik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik hadisnya panjang sekali bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Malik bin Sa'sa'ah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Buraidah al-Aslami, Hudzaifah bin Yaman, Shaddad bin Aus, Suhaib ar-Rumi, Abdurrahman bin Qurat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Ya, ini sudah cukup untuk kita memastikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi tanpa adanya keraguan sama sekali. Sehingga nggak boleh seseorang kemudian dia menafikan keberadaan Isra wal Mi'raj. Mengatakan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini merupakan khurafat, khayalan saja, nggak terjadi sama sekali. Seperti sebagian orang yang mengedepankan akalnya saja, rasionya saja, nggak mau terima wahyu Al-Quran dan Sunnah. Karena ini suatu hal yang mustahil terjadi pada masa itu. Ya, seharusnya kan dia yakin ya kalau orang mendahulukan akal, dia akan terima peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Kenapa? Karena teknologi modern membuktikan bahwa itu bisa terjadi. Ya, perjalanan dari Madinah ke Baitul Maqdis itu sangat mungkin terjadi dalam satu malam. Mungkin hanya memerlukan 1 jam saja. Karena kan Madinah itu kalau kita lihat di peta, dia terletak Makkah ya, dari Makkah ke Madinah saja itu memerlukan waktu sekitar 45 menit. Madinah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis mungkin sama, sekitar 45 menit, paling 1,5 jam dengan pesawat. Ya, di mana pesawat itu masih membutuhkan waktu tinggal landas, ya, muter-muter dulu, kemudian baru naik dulu ke atas, baru stabil. Nah, ini naik buruk yang katanya itu 1 langkah buruk ini sejarak cahaya, ya, sejauh cahaya. Ya. Maka ini sangat masuk akal. Sehingga tidak boleh bagi seseorang menolak peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, karena riwayatnya ini banyak, Bapak dan Ibu, kadang-kadang ada tumpang tindih periwayatan. Kenapa? Karena kemungkinan besar sebagian riwayat itu tidak menyebutkan tata urutan Isra wal Mi'raj secara kronologis. Jadi cuma menyebutkan apa sih yang terjadi pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Tidak kemudian menyebutkan bahwa ini terjadi duluan, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Sehingga kalau kita kumpulkan ada perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Tapi intinya sama, terjadi peristiwa ini, sekian peristiwa, cuma urut-urutannya saja yang berbeda. Oleh karena itulah kalau kita membaca penjelasan sebagian ulama tentang tata urutan Isra wal Mi'raj, kita akan dapati ya sedikit banyak terdapat perbedaan. Ya. Tapi bukan dari kontennya, cuma kronologisnya. Yang mana sih yang didahulukan? Misalnya peristiwa Nabi minum. Nabi itu diberikan pilihan oleh Jibril alaihissalam susu dengan khamar. Susu dengan khamar. Mana yang kau pilih wahai Muhammad? Kemudian beliau memilih susu. Padahal ketika itu khamar belum diharamkan. Ya, khamar itu diharamkan ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Belum haram ketika itu. Tapi Nabi SAW memilih susu. Nah, kapan terjadinya Nabi diberi pilihan susu dan khamar ini? Sebagai riwayat mengatakan ketika beliau akan naik ke atas Sidratul Muntaha. Sebagian lagi mengatakan bahwa seperti mana riwayat Imam Ahmad, beliau diberi minum susu dan khamar ini ketika beliau akan mengimami para nabi untuk sholat di Masjidil Aqsa. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj turun, kemudian beliau diberi minuman susu dan khamar. Sebagian lagi diriwayatkan bahwa sebelum beliau kembali ke kota Makkah, setelah beliau sholat, kemudian beliau ditawarkan susu dan khamar tadi. Ya, nah ini kadang-kadang riwayat-riwayat semacam ini membuat kita bingung bagaimana kronologisnya. Tapi tidak jadi masalah, ya. Jadi kronologis Isra wal Mi'raj ini min babil ijtihad para ulama. Bab ijtihadnya para ulama. Kenapa? Karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda. Ya ini adapun yang kita tampilkan di sini, urut-urutan ini kami simpulkan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Panjenengan bisa buka di tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra ayat yang pertama. Nah, di situ beliau bawakan sekian banyak riwayat yang berkenaan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ini wallahu taala alam, apa yang kita simpulkan ya, bahwa kronologis Isra dan Mi'raj itu yang pertama adalah pencucian jantungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama terjadi, datang Jibril kemudian mencuci
jantungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis, naik buraq, ya, ke Baitul Maqdis. Setelah beliau sampai di Baitul Maqdis, beliau ditawarkan minuman oleh Jibril alaihissalam. Ya, mau minum susu atau khamr. Setelah itu barulah beliau naik ke atas langit. Ya, dengan Mi'raj, dengan tangga beliau naik ke atas langit. Lalu di setiap lapisan langit beliau bertemu dengan para nabi. Ya, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, bertemu dengan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam, dan puncaknya beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi beliau naik ke atas langit. Kemudian setelah itu, setelah bertemu dengan para nabi, beliau melihat keadaan penduduk neraka dan surga. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang neraka dan surga. Ya, beliau melihat orang-orang yang disiksa di neraka dan beliau melihat bangunan-bangunan yang terdapat di dalam surga. Kemudian yang keenam, setelah itu beliau diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempatnya para malaikat. Masya Allah, luar biasa apa yang dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diperlihatkan Baitul Ma'mur, beliau pun mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Ini pun ada prosesnya, enggak sekali perintah kemudian dapat, enggak. Tapi berkurang. Kemudian yang ke-8, beliau diturunkan kembali ke Baitul Maqdis, kemudian mengimami para nabi untuk sholat subuh. Dan yang terakhir, beliau pun kembali ke kota Makkah dan tersebarlah berita Isra wal Mi'raj beliau. Kemudian orang-orang musyrik pun menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Nah ini wallahu ta'ala alam, ya, kronologis yang ana pribadi menyimpulkan dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, dan jangan heran kalau nanti mendapatkan kronologis atau urutan yang berbeda. Ya, karena banyaknya riwayat tentang Isra wal Mi'raj, 16 orang sahabat yang meriwayatkan, sehingga para ulama ini kan seperti puzzle. Ya, acak. Ya, kok banyak riwayatnya seperti ini, kok ada yang mengatakan seperti ini. Akhirnya mereka beristihad. Nah, inilah tata urutan kronologis dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Paham ya? Jadi kronologisnya ada kemungkinan berbeda antar satu ulama dengan ulama yang lainnya. Namun kontennya insya Allah sama. Kontennya insya Allah sama. Yang berbeda hanya kronologisnya. Baik. Kita akan bahas satu persatu fase yang dialami oleh Nabi alaihissalam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah pencucian jantungnya Nabi alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Furija an saqafi baiti wa ana bi Makkah. Fanazala Jibril sallallahu alaihi wasallam fa faraja sadri thumma ghasalahu bima'i Zamzam thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imana." Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, ketika aku masih berada di Makkah, maka atap rumahku terbuka. Kemudian tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Jibril? Fafaraja sadri, dia pun membelah dadaku. Jadi dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah, kemudian kolbu beliau, jantung beliau itu dikeluarkan. Jadi kolbu itu sebenarnya yang lebih tepat diterjemahkan dengan jantung, bukan dengan hati. Ya, al-kibd itu hati. Apa bahasa kita? Lever itu kibd. Adapun jantung, kolbu itu lebih tepatnya jantung. Ya, yang menjadi inti tubuh kita, yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Inilah yang disebut sebagai kolbu. Ya. Tapi jadinya kurang rasanya kalau kita terjemahkan dengan jantung ya. Ya, jagalah jantungmu misalnya. Ya, karena kan yang populer jagalah hati, jangan kau nodai gitu ya. Jagalah jantung, jangan kau nodai. Kok kayaknya jelek sekali ya. Jadi kolbu itu jantung. Jadi jangan salah mengartikan hadis. Kolbu itu jantung. Maka apa yang terjadi? Fafaraja sadri thumma ghasalahu bima'i Zamzam.
Maka kemudian Jibril membelah dadaku, dia keluarkan jantungku, kemudian dia cuci dengan air Zam-Zam. Ini menunjukkan keutamaan air Zam-Zam ya, dipakai untuk mencuci jantungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa bi tastin min dzahab. Kemudian ya, dia pun mendatangkan sebuah bejana yang terbuat dari emas, mumtaliin hikmatan wa imana, yang berisi dengan hikmah dan keimanan. Jadi di-charge ya qalbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah dan keimanan. Dan ini adalah peristiwa yang kedua terjadi ya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya sudah pernah kita jelaskan ketika beliau berada dalam penyusuan Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Ketika beliau masih kecil ya, Halimatus Sa'diyah menyusui beliau. Ketika beliau telah selesai penyusuannya, tetap saja Halimah As-Sa'diyah menginginkan agar beliau tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah dan suaminya. Suatu ketika datang Jibril alaihissalam, kemudian membelah dada Nabi SAW dan mencuci jantung beliau. Maka kemudian teman-teman bermainnya Rasul SAW lari menemui Halimah As-Sa'diyah dengan penuh ketakutan. Qad qutila Muhammad, qad qutila Muhammad, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Inilah yang menyebabkan Halimah As-Sa'diyah kemudian takut sekali, lalu mengembalikan Nabi SAW kepada pengasuhan ibunya. Ini yang terjadi ya. Pertama adalah pencucian jantung Nabi SAW. Kemudian apa yang terjadi? Beliau pun melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Setelah jantung beliau dicuci, dikembalikan lagi ke raga beliau, beliau pergi ke Baitul Maqdis. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Pertanyaannya Bapak dan Ibu rahimakumullah, naik apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jawabannya beliau menaiki sebuah kendaraan yang diberi nama Buraq. Buraq. Ya. Bukan pesawat Buraq ya. Zaman saya kecil dulu ada maskapai namanya Buraq. Selain Merpati, Merpati, terus Sempati, ada Buraq. Pelita punya Pertamina, ada ada Buraq. Ya, kemana itu Pak? Udah nggak ada lagi semua ya. Zaman Orde Baru dulu ya. Sekarang cuma ada ya itulah maskapai yang baru. Garuda yang bertahan karena dia BUMN ya. Baik. Nabi SAW naik Buraq. Apa itu Buraq? Ya. Nabi sendiri menceritakan apa sih Buraq itu. Jadi Buraq itu adalah nama seekor hewan. Ya. Hewan tunggangan yang tingginya itu dia lebih rendah daripada bigol. Apalagi bigol ini ya. Bigol itu percampuran antara kuda dan keledai. Jadi kuda dikawinkan dengan keledai itu bisa. Ya, kalau saya tidak salah itu yang jadi pejantannya itu kudanya ya. Kudanya yang jadi pejantan, kemudian keledainya itu hamil, bunting, kemudian melahirkan seekor hewan varietas baru. Percampuran antara kuda dan keledai. Ini disebut sebagai bigol. Nah kemudian dia lebih rendah daripada bigol tapi lebih tinggi daripada keledai. Karena keledai ini pendek. Saya pernah naik sekali keledai di Yaman ya. Donkey. Ya. Kemudian warnanya putih. Dan sekali melangkah, satu langkahnya itu sejauh pandangan. Cepat sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Tsumma utitu bidabatin dunal baghali wa fawqal himari abyad." Kemudian didatangkan kepadaku seekor hewan tunggangan
yang dia lebih rendah daripada bighal tapi lebih tinggi daripada keledai. Ya, jadi antara keledai dan kuda dan lebih rendah lagi daripada kuda. Abyad, warnanya putih. Ya, tolong dihafalkan bahwa bighal ya hewan tunggangan yang lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada bighal berwarna putih. Qala yada'u khatwahu inda aqsa tariqih. Al-buraq itu ketika dia melangkah, maka langkah kakinya itu ada pada pandangan mata yang terjauh. Sekali melangkah, push. Ya, sejauh pandangan mata. Baik. Inilah riwayat yang benar tentang bighal, tentang buraq. Jadi kemudian jangan ditafsirkan dengan berbagai macam tambah-tambahan. Ya, seperti yang dilukis. Saya masih ingat, saya punya memori masa kecil itu pernah berkunjung ke salah seorang paman. Di depan rumahnya itu, di ruang tamunya itu ada lukisan buraq. Ya. Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat gak lukisan buraq? Kepalanya gambar apa, Pak? Perempuan cantik. Ya. Jadi ada gambar perempuan cantik, tapi badannya kuda. Kemudian punya sayap. Ya, saya masih ingat. Kemudian saya tanya, ini apa? Gambar apa paman? Ini katanya buraq ini. Gambar buraq. Ini khurafat. Nggak ada gambar buraq sama sekali. Ya. Nah ini dia. yang sini nih. Yang ini. Ya ini sering. Kalau di rumah orang-orang zaman dulu ditaruh di ruang tamu biasanya. Gambar buraq. Tuh lihat tulisannya. Buraqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebenarnya pelecehan, ya. Jadi ini adalah sebuah khurafat. Tidak ada riwayatnya yang mengatakan bahwa buraq itu berkepala wanita, cantik lagi ya. Nah ini juga mungkin pelecehan kepada Nabi Alaihissalam. Jadi nanti dikesankan Nabi itu genit, sampai hewan kendaraannya pun wanita cantik. Ya khurafat, ya nggak ada gambaran buraq seperti ini. Ya. Dan kemungkinan besarnya karena ini datangnya dari benua Hindia kayaknya, dari anak benua Hindia, kemungkinan besarnya ini adalah sinkretisme. Karena Dewa Wisnu juga punya kendaraan, tapi wujudnya itu sapi. Ya, coba lihat gambarnya, bandingkan gambar yang kiri dengan gambar yang kanan, mirip nggak? Ya, kita bisa lihat gambar sayapnya, kemudian wanita cantiknya, ya, mukanya muka India ini ya. Kemudian apa? Ekornya coba lihat. Ekornya dari apa? Burung merak. Ya, jadi saya punya konklusi bahwa ini diambil dari mitosnya orang-orang Hindu. Karena Islam itu menyebar di kawasan Hindia Pakistan yang sebelumnya mereka beragama Hindu, mereka mengagungkan sapi, mereka menyembah Dewa Wisnu dan kendaraan Dewa Wisnu itu seperti itu. Lalu mereka pun membawa khurafat ini ke dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Buraqnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarannya lebih indah daripada apa yang ditunggangi oleh Dewa Wisnu. Ya, rambutnya lebih panjang. Ya. Nah, ini perlu kita sampaikan karena sebagian orang masih mempercayai buraq ini seperti ini. Ya, coba kita lihat di rumah-rumah zaman dulu, ya, masih ada gambar buraq dengan gambaran seperti yang kita perlihatkan. Ya, ini adalah khurafat. Buraq kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kendaraan yang lebih kecil daripada bighal dan lebih besar daripada keledai dan berwarna putih. Tidak ada gambaran dia punya sayap, ekornya merak, apalagi berkepala wanita cantik. Nah kemudian beliau diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Nah ini perlu kita ketahui. Yang namanya Masjidil Aqsa itu adalah komplek yang besar. Orang kalau membicarakan tentang Masjidil Aqsa yang keluar cuma kubah as-sahra saja. Ya, yang berwarna emas kubahnya. Ya enggak? Ketika melihat mana Baitul Maqdis, mana Masjidil Aqsa, yang ditampakkan cuma itu saja. Ini suatu pemahaman yang kurang akurat. Yang namanya Masjidil Aqsa adalah komplek masjid secara keseluruhan. Kalau sekarang dia terdiri dari berbagai masjid, ada beberapa masjid dalam satu kompleks. Tapi kompleks yang besar inilah yang namanya Masjidil Aqsa. Ini yang berusaha untuk dirongrong oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka merasa bahwa Masjidil Aqsa ini
ya asalnya adalah kuilnya Nabi Sulaiman, kuilnya Solomon. Makanya mereka di dinding Masjidil Aqsa ini di bagian mananya ya? Berarti bagian utara. Ini kalau Masjidil Aqsa kan berarti kiblatnya ngadep selatan ya. Makkah itu di selatan. Selatan, utara, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat. Berarti sebelah baratnya itu ada namanya tembok ratapan. Nah, itu tembok ratapan yang dipakai oleh orang Yahudi untuk berdoa. Pernah lihat gak? Mereka membentur-benturkan kepala mereka ke tembok. Ya, membenturkan kepala mereka ke tembok. Nah, ini Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa komplek yang besar, bukan hanya Kubah As-Sakhra. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjidil Aqsa, sebelum beliau diangkat naik ke mana? Ke atas langit. Nah, disinilah ditawarkan susu dan khamar kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'atani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Jibril mendatangkan kepadaku, membawakan kepadaku 2 buah bejana. Yang satu berisi khamar, yang satu berisi susu. Ya. Kemudian ditawarkan kepada beliau, fakhtartul labana, maka yang aku pilih adalah susu. Ya, jadi susu ini minuman yang sehat, dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ya, ini susu murni, ya, bukan susu yang dicampur dengan gula atau dicampur dengan bahan kimia. Kalau susu murni ini menjadi minuman yang sehat. Tapi kalau sudah dicampur gula, ya siap-siap yang punya diabetes, penyakit gula ya jadi nggak sehat lagi. Tapi kalau susunya itu minuman yang sehat. Makanya Nabi SAW kemudian memilih susu. Qala Jibril, maka Jibril mengatakan asabtal fitrah. Engkau telah memilih sesuai dengan fitrahmu. Ya, artinya fitrah yang lurus. Kenapa? Orang yang meminum khamr pada hakikatnya dia telah menyelisihi fitrahnya. Saya belum pernah minum khamr, tapi pernah dapat cerita dari kawan-kawan mu'allaf, ya, orang-orang Belanda yang pernah minum khamr. Jadi dulu pernah ada teman-teman dari Belanda, ya, mereka masuk Islam kemudian pengen tahu Indonesia seperti apa. Kalau bisa pindah, ada peluang bisa pindah ke Indonesia, mereka pengen pindah. Nah, kemudian mereka cerita tentang khamr. Khamr itu baunya nggak enak. Baunya nggak enak. Minuman beralkohol itu baunya nggak enak. Kemudian apa yang kita dapati dari khamr? Setelah minum khamr, kepala itu pusing. Pusing 7 keliling. Bukan hanya pusing saja, tapi pusing 7 keliling. Ya, yang kemudian orang dengan khamr tersebut ya melakukan hal-hal yang menjijikkan. Makanya kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah minum khamr? Karena beliau punya pengalaman jelek dengan khamr. Ketika itu beliau melihat ada orang yang sedang mabuk-mabukan, kemudian orang yang mabuk ini kemudian buang air besar, lalu dia memakan kotorannya sendiri. Ya, hilang akalnya. Ya. Maka kemudian orang yang minum khamr, dia banyak sekali melakukan kejahatan, ya. Melakukan pemerkosaan, KDRT, ya enggak? Dalam keadaan mabuk. Mungkin pernah kita dengar berita kemarin itu di rumah sakit UGM itu. Ada orang yang ngamuk-ngamuk. Ya, diduga kenapa? Pengaruh alkohol. Beberapa waktu yang lalu di Jalan Magelang terjadi kecelakaan. Ya, jadi orang itu ngebut kemudian melanggar pembatas jalan, terbang mobilnya. Ketika diperiksa oleh polisi, di belakang mobilnya itu ciu. Benar ciu, ya. Minuman tradisional itu, ya. Ciu. Ya, sehingga apa? Orang yang fitrahnya itu masih lurus, dia tidak akan mau minum khamr. Makanya di antara orang-orang yang cerdas, ya, ketika ditawari khamr nggak mau dia, walaupun dia seorang non muslim. Ya, walaupun dia seorang non muslim yang masih fitrahnya masih bagus, dia nggak mau minum khamr. Ini menunjukkan bahwa larangan untuk minum khamr itu selaras dengan fitrahnya manusia yang tidak menyukai keburukan. Ya, tapi fitrahnya kemudian dirusak.
fitrahnya yang rusak. Ya, sehingga ada orang yang katanya itu minum khamar itu kayak minum jus. Ya, karena sudah rusak fitrahnya. Baik. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ya mulai beliau setelah minum tadi, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangga Mi'raj. Tadi Mi'raj kita sebutkan adalah alat untuk beliau naik ke atas langit. Maka di setiap tingkatan langit beliau bertemu dengan para nabi. Ya, mereka menyambut Nabi SAW dengan ucapan yang penuh kegembiraan. Ya, jadi ketika itu Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril naik ke setiap tingkatan langit. Dan perlu kita ketahui bahwa tingkatan langit di sini bukan tingkatan langit seperti yang kita pelajari dalam pelajaran geografi. Stratosfer, kemudian apa lagi? Siapa yang masih SMA? Ya, apalagi tingkatannya dulu. Ya, saya geografinya jelek dulu. Ada stratosfer, kemudian apalah ya, tingkatan-tingkatan atmosfer. Bukan ini. Ini jauh di luar di luar galaksi Bima Sakti. Jauh sekali. Ya, jadi galaksi Bima Sakti ini masih di langit dunia. Ini sudah beda tingkatan. Jauh sekali Nabi SAW naik. Jadi bukan tingkatan-tingkatan langit. Kalau yang stratosfer, atmosfer itu semuanya masih dalam bumi ya. Ya, demikian juga galaksi Bima Sakti ini bukan tingkatan-tingkatan langit, di luar itu. Ya, tidak terjangkau oleh nalar kita. Karena yang namanya universe, ya alam semesta ini besar sekali. Maka ini di luar alam semesta. Nabi SAW naik ke atas langit. Kemudian di setiap tingkatan langit beliau bertemu dengan Nabi. Di tingkatan yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bertanya, siapa yang kau bawa wahai Jibril? Ya, aku bawa ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Marhaban bibni saleh wa nabi saleh. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan juga nabi yang saleh. Kenapa dibilang anak? Karena Nabi SAW keturunan Nabi Adam. Kemudian beliau bertemu dengan di langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini masih memiliki hubungan kekerabatan. Ya. Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa bertanya kepada Jibril, siapa ini wahai Jibril? Ini Muhammad. Marhaban bi akhi, beda dengan redaksinya Adam. Kalau Adam mengatakan bi ibni saleh, dengan anak yang saleh. Kalau Yahya dan Isa mengatakan marhaban bi akhi saleh wa nabi saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan juga nabi yang saleh. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau bertemu di tingkat yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian di tingkat yang kelima bertemu dengan Harun alaihissalam. Semuanya menyambut. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Di sini ada hikmah ya, beliau dipertemukan dengan orang-orang yang mengemban risalah sebelum beliau. Di mana para nabi-nabi ini mereka juga mengalami tantangan sebagaimana yang beliau hadapi. Ya, menghadapi tantangan dari kaumnya, menghadapi tantangan dari orang-orang yang mengingkari, bahkan ada yang sampai terbunuh. Nabi Yahya alaihissalam itu dibunuh oleh kaumnya. Ya. Nabi Isa alaihissalam pun ingin dibunuh, tapi kemudian Allah selamatkan dengan diangkat ke atas langit. Ya, dengan pertemuan ini menjadi penghibur Nabi SAW. Seakan-akan Allah mengatakan tantangan-tantangan, cobaan dan rintangan yang kau hadapi wahai Muhammad, sesungguhnya telah dihadapi oleh nabi-nabi sebelum kalian atau sebelum dirimu. Lantas apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Setelah Nabi SAW bertemu dengan para nabi, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idhnillahi ta'ala. Karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan bahas lagi peristiwa Isra dan Mi'raj ini di pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah kita akan gali apa hikmah yang ada dari setiap fragmen dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.